Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat dalam ceria bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Bersama saya Sulastri Yasin. Hari ini kita akan bahas mengenai soal TWK, tes wawasan kebangsaan dalam materi integritas. Nah, soal ini setiap tahun ada dalam tes CPNS. Nah, tentunya soal ini atau materi yang saya share hari ini selalu terbaru dan tentunya terupdate. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, integritas ini memiliki tujuan untuk menilai kemampuan terkait kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Olehnya itu, teman-teman di sini diharapkan untuk memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu nilai integritas seseorang dapat dinilai oleh orang lain. Nah, apa yang kita lakukan dan kita ucapkan menjadi pedoman orang lain dalam melihat integritas diri kepada negara. Konsep integritas diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu A. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. B. Niat, ucapan, dan tindakan. C. Keyakinan, kejujuran, dan keberanian. D. Keyakinan, kejujuran, dan konsistensi. Atau E. Keyakinan, keberanian, dan konsistensi. Oke, teman-teman bisa menjawab dalam waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, jadi jawabannya adalah D, delta ya teman-teman. Nah, keyakinan, kejujuran, dan konsistensi. Jadi, konsep integritas ini seringkali dipersepsikan melalui 3 dimensi utama, yaitu keyakinan atau belief, kejujuran atau honestly, dan konsistensi. Keyakinan mencakup nilai-nilai, prinsip atau norma yang diyakini seseorang. Kemudian, kejujuran mencakup perilaku jujur dan tidak melakukan penipuan. Sedangkan konsistensi sendiri itu mencakup konsistensi antara apa yang diucapkan, dikeyakinan, dan dilakukan. Oke, tetap semangat ya. Kita masuk pada soal nomor 2. Banyaknya permasalahan dalam pembentukan karakter pada nilai kejujuran. Contoh budaya berikut ini yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas adalah tidak A. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal yang ditetapkan, atau B. Tidak membayar hutang, C. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan, D. Melakukan plagiasi karya tulis, atau E. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu. Oke, silakan teman-teman dijawab dalam waktu 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah delta atau D, yang mana melakukan plagiasi karya tulis. Nah, plagiasi atau plagiarisme karya tulis merupakan tindakan tidak jujur dan mencurangi hak kekayaan intelektual orang lain. Tindakan ini merugikan pembuat asli karya dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Oke, kita masuk pada soal selanjutnya.
Kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang tidak boleh terabaikan karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam bermasyarakat, manusia mendapat suatu proses hidup yang sangat bernilai, baik untuk diri sendiri maupun pada urusan yang meliputinya. Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada disebut dengan A. Perilaku bermoral, B. Perilaku sosial, C. Perilaku beretika, D. Perilaku berintegritas, atau E. Perilaku kelompok. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah B. Perilaku sosial. Perilaku sosial ini teman-teman merujuk pada cara individu berinteraksi dan berperilaku dalam kelompok sosialnya. Ini mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Perilaku sosial mencakup berbagai aspek interaksi manusia dengan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kita ke soal berikutnya. Negara Indonesia dengan keragaman suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke membuat masyarakatnya heterogen. Integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan sistem integrasi nasional. Maka semua pilar dengan sistem integritas nasional harus memperhatikan 3 dimensi yang terdiri atas A. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, B. Kapasitas, kontribusi, pertanggungjawaban, C. Perencanaan, kontribusi, transparansi, dan akuntabilitas, D. Kontribusi, kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas, E. Transparansi, akuntabilitas, dan kapabilitas. Teman-teman bisa menjawabnya dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah C, yang mana perencanaan, kontribusi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi teman-teman kita bisa pahami bersama bahwa 3 dimensi yang disebutkan dalam konteks integrasi nasional pada pembangunan sistem integritas nasional itu melibatkan perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan langkah awal dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan atau program nasional dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian kontribusi sendiri menekankan pada partisipasi dan kontribusi positif dari semua pilar masyarakat termasuk suku, budaya, dan kelompok masyarakat lainnya dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas menciptakan suatu sistem yang transparan dan akuntabel, di mana setiap pilar dan kebijakan nasional dapat dipertanggungjawabkan sehingga menciptakan kepercayaan dan kesatuan dalam keragaman. Oke, teman-teman tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Setiap ASN harus memiliki integritas agar tertanam keteguhan hati dan konsisten dalam menjunjung tinggi nilai keyakinan yang luhur. Nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh seorang ASN sebagai pelayan publik adalah A. Kedisiplinan,
B. Rasa tanggung jawab, C. Rela berkorban, D. Kepedulian, dan E. Kejujuran. Oke, teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Nah, jawabannya benar sekali, teman-teman, yaitu kejujuran atau E. Nah, kejujuran adalah nilai utama integritas yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ASN atau aparatur sipil negara. Sebagai pelayan publik, kejujuran mencakup kewajaran, kejujuran dalam tindakan, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Nah, ASN yang jujur menciptakan kepercayaan masyarakat, kemudian mendukung good governance, dan menjaga integritas institusi pemerintahan. Oleh karena itu, kejujuran menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Yang ingin daftar kelas khusus SKD CPNS boleh hubungi admin atau DM ke Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, atau melalui TikTok Ceria Bimbel ASN, atau boleh juga melalui Gmail yang tertera pada gambar berikut ini. Nah, kemudian tentunya kami berharap teman-teman ini segera mendaftarkan diri dan jadilah ASN. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.